Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gue ucapin terima kasih yang udah purchase e-booknya. Ya, semoga bermanfaat ya buat teman-teman yang mau buat di bisnisnya atau di personal brandingnya. Eh, Selain baca e-booknya, pahami apa step by stepnya. Yang nggak kalah penting adalah teman-teman lihat breakdown video ini ya, karena yang paling susah itu nanti pas prakteknya teman-teman. Tapi insya Allah setelah praktek sekali, 2 kali, 3 kali nanti akan terbiasa. Nah, ini akun gua ya, follower cuma 1400, nggak terlalu banyak. Terus ini beberapa konten yang udah gua aplikasiin ya buat struktur ngakalin Instagramnya. Ini berlaku buat semua niche teman-teman ya. Nah, kita akan coba breakdown salah satu video yang mana ya enaknya ya. Yang ini deh, yang paling banyak aja deh. Oke. Nah, ini yang Transmart ya, teman-teman ya, yang ngehit eh, sampai apa? 4 juta gitu kan. Nah, kalau kalian lihat di sini ada pattern khusus ya yang selalu gua ulang-ulang terus, yaitu apa, hooknya teman-teman. Jadi di sini langsung gua pakai 3 hook elemennya ya: text based, salah transformat apa, terus ada visualnya sama soundnya gitu kan. Nah, ini juga termasuk uh, oh, what's up. Oke. Nah, ini juga sebenarnya ini footage pas gue lagi nongkrong ya kan. Tapi gue ambil buat hook visualnya. Tapi konten selanjutnya ada relate, tetap relate ya. Oke, nah ini hooknya text based, visual, soundnya nggak gue kasih. Oke, kita lihat. Nah, apa? Ini di salah satu resto ya teman-teman. Jadi gua mau nge-highlight ya service excellent ya, service excellent yang enggak sama yang oke gitu kan. Itu aja sebenarnya, sederhana itu gitu. Tetapi ini gua bungkus pakai candid ya teman-teman ya. Nah, hook di awal adalah ternyata ini yang bikin pelanggan resto kamu nggak balik lagi. Nah, ini udah ngandung apa, pertanyaan ya, apa sih yang nggak yang bikin pelanggan nggak balik lagi ya, seperti itu. Nah, nanti akan kita jawab di akhir, di payoff. Seperti itu. Jadi sesederhana itu, kita ngejanjiin apa di awal ya dengan hook, kita jawab di belakang gitu kan. Jangan taruh di depan jawabannya. Karena apa? Karena kalau udah ditaruh di depan, oh ternyata ini yang bikin pelanggan nggak balik lagi, udah mereka akan skip gitu kan. Nah, bisa mungkin ya, fundamental kita adalah di watch time. Jadi semakin lama semakin bagus orang nonton. Nah, itu yang disukain algoritma teman-teman. Nah, pemilihan hook atau headline ini juga tricky ya. Di e-booknya udah gue kasih beberapa sampel ya, itu gue ambil resource-nya dari salah satu agensi juga dan gue pakai juga. Teman-teman tinggal aplikasiin aja, pilih aja yang kira-kira cocok buat niche-nya, topiknya.
Seperti itu. Oke. Nah, nanti teman-teman bisa cek ya, bisa cek videonya, bisa bisa tweak lah ya. Boleh dicontek sedikit, oh ternyata flow-nya seperti ini gitu. Nah, dan nanti kalau kalian buka ya teman-teman reels saya semua ini, pasti ada pattern juga, pasti ada pola juga. Itu transisinya cepat ya, transisi scene to scene-nya cepat. Kenapa gua seperti itu? Karena tadi teman-teman balik lagi ke watch time. Jadi kita nggak mau buang-buang waktu eh, penonton gitu kan, audiens kita. Jadi sebisa mungkin 3 detik, paling lama 5 detik itu udah switch ke scene selanjutnya ya, ke story selanjutnya. Habis itu kita switch selanjutnya ya. Itu ngaruh ke psikologi time span attention ya. Jadi 4 detik, 5 detik itu orang fokusnya bisa di situ aja gitu. Jadi kita pakai itu supaya nggak bosen dan dia nggak ngerasa oh ini nggak relate nih, buang-buang waktu gua gitu kan, seperti itu. Nah, ini juga Ghost Kitchen sama nanti value-nya juga atau payoff-nya gua taruh di belakang supaya orang WhatsApp-nya lama gitu. Ini baru banget, oke. Ya ini berarti nggak ngepull ya, nggak semuanya yang kita bikin akan eh, di ini ya, di apresiasi gitu kan sama audiens watch time-nya. Ya itu sebagai pembelajaran aja, oh ini salahnya di mana sih. Oh ternyata mungkin hooknya kadang-kadang nanti pas udah 3 bulan 4 bulan terus kita remake, kita ganti hooknya, itu bisa beda loh hasilnya. Nah, ini kenapa nggak ada yang ngomongin McD? Ya, ini sampai 72.000 ya. Ini kontennya sama sama yang McD nangis, teman-teman. Nih. Nah, ini cuma berapa tuh? 1.600 ya. Nah, ini gua pakai visual gua di awal. Nah, itu nggak terlalu narik ternyata. Oke, jadi kita belajar di situ. Sama hooknya juga nggak terlalu narik. Visual sama teksnya itu penting banget. Setelah gua remake ke sini, headline-nya gua ganti, kenapa nggak ada yang ngomongin McD ya. Sama visual awalnya ya, hooknya gua ganti, konten tetap sama, pakai prinsip value sama payoff, itu hasilnya beda. Nah ini ya, ini awal nih sama kan, sini sama teman-teman, sama banget. Nah nanti kalian bisa cek sampai akhir ya seperti apa, itu payoffnya ada di belakang juga. Oke. Nah terus yang 11 elemen juga jangan sampai lupa, yaitu relatability ya, shareability sama repeatability. Relatability itu topiknya bikin ya yang familiar, yang orang-orang nyangkut di kehidupan mereka sehari-hari gitu, nggak asing gitu ya. Jadi akan banyak komen di sini seperti itu. Terus shareability, ini nggak terlalu shareability ya. Biasanya yang ilmu atau yang hot gossip atau bad news gitu biasanya shareability-nya bagus, tapi paling nggak ada 2 elemen, repeatability sama relatability, relate gitu kan, itu cukup sih, nggak harus semuanya gitu. Nah yang terakhir yang paling oke itu ini teman-teman, ini shareability masuk semua sih ini ya. Apa, visual hooknya dapet, terus text hooknya dapet, terus scene per scene nya, cut the loss nya
dapet, payoff-nya juga dapet, terus 11 elemennya ya, repeatability, terus repeatability dalam arti formatnya teman-teman, format konten gue itu memang seperti ini gitu kan. Nah itu bisa diulang dan gue nggak akan kehabisan ide itu selagi masih ada bisnis, selagi masih ada F&B, marketing, itu gue gak akan kehabisan gitu. Itu yang dimaksud dengan repeatability. Jadi kita bisa bikin konten yang sama dengan topik yang sama gitu kan, tetapi objeknya beda. Nah itu maksudnya. Shareability ini masuk banget ya, shareability-nya, karena memang tadi relatability sama shareability agak beda-beda dikit. Karena di semua kota itu ada Transmart ya, ada Transmart. Jadi dan mereka audiens juga pernah ke Transmart. Terus kenapa sih Transmart jadi kayak gini gitu kan? Nah itu relate sama shareability-nya tinggi. Akhirnya dia nge-hit FYP ya. Jadi seperti itu. Nanti kalian juga bisa tiru. Oke, teman-teman, intinya ya kalian buka akun gua dan kalian bisa contek di situ ya. E-booknya juga jangan sampai lupa dibaca dulu, baru nanti kalian atur ya untuk strukturnya seperti apa sesuai dengan niche kalian. Oke, good luck ya, latihan terus teman-teman, jangan takut posting, jangan takut view sama likes-nya kecil, karena dari situ kita bisa evaluasi ya. Dan jangan buru-buru langsung dihapus ya, karena itu akan jadi sweet spot nanti pas kalian FYP, oh kenang-kenangan ya dulu seperti itu, dan buat studi kasus juga. Oke, good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.